Profit ya. Profit. Omset, omset, omset. Omset dan profit. Nah, itu tujuannya. Ada tujuan-tujuan lain yang mungkin yang ini ya, yang non finansial. Tapi yang finansialnya kan pasti profit. Halo sahabat coaching. Nah, kali ini aku mau bahas nih bagaimana sih caranya membuat sistem dalam bisnis. Penasaran? Yuk langsung aja kita tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Coach, gimana sih caranya membuat sistem dalam bisnis itu Coach? Dan sebenarnya perlu nggak sih Coach kita mempunyai sistem dalam bisnis? Jadi pertanyaannya kebalik. Perlu dulu baru caranya. Oke, kebalik ya Coach. Kalau ditanya perlu, ya sangat perlu gitu ya. Penting banget berarti. Penting, sangat penting gitu. Untuk kan sistem dalam membangun sistem dalam bisnis kita itu kan adalah salah satu syarat keberlangsungan bisnis kita. Gitu. Oke, sebelumnya Coach aku mau nanya, sistem dalam bisnis itu apa Coach? Nah, sistem itu apa? Ya, sistem itu adalah urutan-urutan aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain, yang saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu. Oh, gitu. oke. Itu adalah namanya sistem. Ya, Sistem. simpelnya gitu deh. Ya. Gitu ya. Jadi misalnya sistem aktivitas ya untuk menghasilkan tujuan tertentu. Tujuan dalam berbisnis apa sih contohnya? Ya pasti profit ya. Profit. Omset. Omset dan profit. Nah, itu tujuannya. Ada tujuan-tujuan lain yang mungkin yang ini ya, yang non finansial. Tapi yang finansialnya kan pasti profit. Bahkan ke cash gitu ya, menghasilkan cash gitu. Untuk mencapai itu kan tujuan akhir. Perlu ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas ya, dari hulu ke hilir kan, dari A ke Z-nya, sehingga ujung-ujungnya bisa menghasilkan profit gitu kan. Apa aja aktivitasnya? Ya dari mulai marketing, dari mulai penjualan, dari mulai produksi produknya, pengiriman produknya, itu yang paling utama gitu ya. Penyediaan bahan baku, terus kemudian ke produknya, kemudian pembuatan produk, kemudian pengiriman produk, kemudian penerimaan pembayaran, proses pembayaran, gitu ya. Itu kan menjadi profit tuh. Oke. Ya kan, dari pembayaran itu ya. Jadi urutan inilah yang namanya sistem. Oh, sistem. Berarti sepenting itu ya sistem dalam bisnis penting, itu ya Coach gitu ya? Sangat penting. Jadi mau nggak mau ya, dari mulai awal membangun bisnis pun sebenarnya sistem itu sudah kita lakukan. Harus. Ya bukan harus ya, memang wajib. Keniscayaan dia, keniscayaan. Setiap kita melakukan pekerjaan itu kan pasti kita mau melakukan suatu aktivitas. Nah, aktivitas ini kan nggak cuma satu, beberapa macam aktivitas yang saling berkaitan. Itulah sistem gitu loh. Atau mungkin nih Coach, apakah sebelum memulai bisnis kita harus membuat sistem dulu atau gimana? Nah, sangat bagus. Jadi bikin perencanaan dulu gitu ya. Di luar bahwa kita sudah punya produknya gitu ya. Ya, cara bikin produknya kan itu udah urutan tahapan-tahapan, itu namanya sistem. Oh. Ya kan? Nah, kemudian nanti cara memarketingkannya. Sistem juga itu. Itu sistem, nanti ada urutan-urutannya lagi kan? Gitu. Kemudian nanti cara menjualnya. Kemudian cara mengirim produknya. Macam-macam tuh, itu udah semua sistem saling berkaitan gitu. Kayak planning berarti ya? Ya, membuat sistem itu bagian dari perencanaan. Membuat sistem ya. Nanti perencanaan ini pelaksanaannya ya menjalankan sistem itu. Gitu namanya gitu. Oke. Nah, kalau tahapan-tahapan spesifiknya untuk membuat sistem itu gimana sih Coach? Supaya bisnis yang kita jalani itu bisa. Jadi kalau saya kan mungkin sering ya menjelaskan di channel ini, framework bisnis coaching saya itu kan ada 4 ya. Yang dari mulai fundamentalnya, kemudian tahapan dalam membangun market, tahap dalam SDM dan sistem gitu ya. Membangun sistem gitu ya. Nah, jadi walaupun sepertinya membangun sistem itu di tahapan yang atas, tapi sebetulnya dari mulai bawah tuh udah dibikin sistem, tapi mungkin lebih yang informal sifatnya, atau yang sifatnya yang penting-penting aja gitu, yang paling utama gitu ya. Dan belum tentu dia sistemnya itu terstandarkan. Harus terstandarkan. Terstandarkan itu maksudnya terdokumentasi misalnya, dan terus dilakukan secara berulang-ulang gitu ya. Kalau yang tahap awal ini mungkin masih mencari-cari gitu ya. Cara marketing yang cocok seperti apa, cara bikin produknya yang semakin efisien dan semakin berkualitas seperti apa.
Itu di tahap dasar ini biasanya, dan itu sistem, tetap sistem, Itu sistem. tapi masih tahap pengembangan gitu ya. Nah, yang kalau udah tahap 4 yang atas itu, barulah kita mulai memikirkan bagaimana menstandarkan sistem itu dengan baik, sehingga kita, ya gunanya sistem itu apa sih? Yang pertama ya pastikan untuk memastikan pencapaian profit tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk konsistensi dalam misalnya penghasilan. Iya, penghasilan gitu ya. Dalam bentuk apa penghasilan? Ya kalau kualitas produknya diproduksi dengan konsisten juga gitu ya. Dari mulai proses pemasaran, penjualan, pembuatan produk, pengiriman produk, proses keuangannya juga semua jalankan secara konsisten gitu ya. Bukan hanya konsisten aja, kalau tahap keempat ini sudah leverage gitu loh, daya ungkit. Daya ungkit itu artinya apa? Yang betul-betul menunjang percepatan penghasilan itu gitu ya. Kalau yang di bawah tadi mungkin masih sifatnya ya berjalan konsistensi lah, tapi kalau yang udah level 4 ini dia bisa bukan hanya konsistensi tapi betul-betul sebagai daya ungkit. Ya. Kalau udah sampai daya ungkit, jadi Anda sebagai owner sudah bisa menugaskan tim Anda menjalankan sistem itu secara konsisten dan secara apa ya, baik gitu loh. Tapi sebenarnya nih Coach, ada yang mau aku tanya ini. Kalau sistem ini berarti sama dengan SOP atau bukan ya Coach? Ya itu tadi. Kalau apa? SOP itu sistem yang sudah didokumentasikan menjadi SOP. Yang dokumentasi berarti SOP. Nah, kalau sistem ini berarti baru kayak perencanaan doang gitu ya? Iya, kalau di kepala juga ya sistem, tapi kan belum terdokumentasikan kan? Iya, belum jadi SOP. Belum jadi SOP dan hanya ada di kepala ownernya aja kan? Ya, dengan didokumentasikan dalam bentuk SOP itu semua orang bisa baca dan bisa menjalankannya tanpa si owner itu setiap kali harus ngajarin gitu kan. Dia cukup ngajarin sekali 2 kali, mereka harusnya si timnya menjalankan sesuai dengan harus sudah jalan gitu ya Coach kalau gitu ya. Gitu. Oke. Ya, tadi kan kamu tanya bagaimana cara bikinnya gitu kan. Ya, kita bicara kalau sudah di level 4 tadi ya. Cara bikin sistem. Ya, pertama harus memahami dulu gak semua hal itu bisa disistemkan. Tidak semua. Karena ada proses-proses atau aktivitas yang rutin dilakukan, ada yang insidentil gitu kan, proses-proses atau aktivitas yang insidentil. Boleh nih Coach contohnya gimana? Ya kalau proses yang rutin yang dilakukan, ya misalnya proses dalam misalnya membuat produknya itu kan rutin dilakukan, ya kan, dan harus terus stabil ya prosesnya kan, terus menerus sehingga kualitasnya tetap stabil juga kan, produknya juga stabil. Kan nggak mungkin diubah-ubah semau-maunya tahapan-tahapan itu ya kan. Itu adalah rutin, jadi bisa disistemkan dan bisa distandarkan dan kemudian didokumentasikan dalam bentuk SOP, dalam bentuk instruksi kerja, job desk atau apapun itulah namanya ya. Ada form-formnya gitu ya. Nah, ada juga yang dadakan, sistemnya dadakan. Ada ya Coach? Sistem dadakan yang mungkin hanya sekali-sekali aja for bisnis kita. Ya. Kalau dari sisi persentase ya kita bicara Pareto lah, paling tidak 80% itu yang rutin, yang bisa didokumentasikan, yang bisa diprosedurkan. Tapi kalau yang 20% itu yang dadakan-dadakan tadi ya. Jadi jangan lebih dari itulah gitu ya. Kalau lebih dari itu berarti perusahaan kita perusahaan dadakan namanya. Semuanya serba dadakan. Kayak tahu bulat. Contohnya pasti dadakan ya mungkin yang nggak banyak berkaitan langsung ya. Tapi misalnya tiba-tiba ada kebutuhan tersendiri nih dari si klien, khusus itu aja gitu ya. Inginnya produknya itu harusnya yang tadinya mungkin contoh kamu bisnisnya bisnis kue tart, misalnya bikin kue tart. Kue tart itu bisa bundar ya. Iya. Ada kok yang persegi. Nah, tapi kue tart yang kamu bikin ini yang produk unggulan kamu. Itu mungkin bentuknya bundar, coklat, bulat ya. Bulat. Tapi ada customer tertentu yang kepengennya itu dia beda sendiri gitu. Nah itu kan berarti prosesnya itu ya dadakan itu aja, saat itu aja. Atau packagingnya yang harus diganti gitu ya. Pakai packaging dengan logo perusahaannya dia mungkin gitu ya. Tapi cuma dia doang, cuma sekali itu doang gitu kan. Nah itu kan berarti kan suatu proses yang dadakan. Ya betul. Berarti ya boleh sih disepakati dulu dibahas ininya, tapi belum tentu di SOP-kan gitu loh. Karena setelah itu belum tentu dijalankan lagi SOP itu kan. Iya betul. Kecuali kalau dia satisfied, puas, dia mesen lagi gitu ya. Iya. Dia mesen lagi pun belum tentu dia mesen dengan jangka waktu yang pendek juga. Pendek atau dia bisa produk yang lain lagi gitu kan. Betul. Tapi kalau sampai lama, kalau udah semakin sering semakin banyak, akhirnya perlu juga
standarkan juga akhirnya gitu ya. Jadi ya itu apa ya, tergantung situasi dan kondisi saat itu. Bisa jadi yang proses-proses insidental tadi akhirnya lama-lama bisa proses yang rutin gitu. Ada lagi nih ya, jadi itu pastikan yang pertama adalah semua proses-proses yang rutin itu didatakan dulu, di-listkan dari mulai ujung ke ujung ya, dari mulai marketing sampai ke keuangan, sampai ke pembayaran pajak kalau perlu gitu ya. Nah, dari situ semua baru diurutkan sesuai urutannya gitu ya. Dan biasanya pakai flowchart, dalam bentuk flowchart ya. Sehingga bisa ketahuan nih interaksinya. Dari proses aktivitas A ke aktivitas B, aktivitas C, nanti panahnya kemana-kemana. Nah itu sudah mulai terbentuk sistem yang terdokumentasikan. Nah dari situ baru nanti dipecah-pecah lagi menjadi prosedur-prosedur gitu. Kalau mau membahas secara detail memang panjang ya ceritanya, dan itu ada pelatihannya sendiri ya untuk membangun sistem ini gitu ya. Dari mulai bisnis proses sampai bikin prosedur sampai bikin form-formnya segala macam. Ada tuh coach. Ada gitu kalau mau sih. Di mana tuh coach? Ya, jadi nanti silakan buka di www.corporaconsulting.com. Di situ untuk pelatihan yang awareness-nya atau yang lebih ke overview-nya itu ada di Business Coaching Toolbox. Tapi kalau benar-benar ingin membangun sistemnya sendiri, ya membangun bisnis proses, membuat benar-benar sampai SOP, itu namanya coaching tuh, business coaching. Karena kan nggak bisa sekali aja, itu bertahap ya. Harus bertahap. Dan rutin harus dikerjakan dan dipantau dan diimprove gitu loh. Iya. Nah gitu nih, jadi teman-teman nih sebenarnya cara membuat sistem itu bukan yang hanya simpel aja satu hari jadi, tapi emang ada tahapan-tahapannya nih. Dan kalau misalkan pun nih kalian belum tahu nih tahapan-tahapan tuh, kalian bisa banget nih untuk ikut pelatihan di Strategic Business Certification Coaching. Betul. Nah dan dimana kalau misalkan kalian penasaran nih di mana pelatihan tadi, kalian bisa buka di website www.corporaconsulting.com. Oke, Coach Adit, terima kasih banyak nih Coach. Sama-sama. Atas ilmunya tentang cara membuat sistem dalam bisnis itu nih. Pasti aku dan teman-teman sahabat coaching nih kebantu banget nih dengan penjelasan dari Coach Adit tersebut. Oke, sahabat coaching, sampai situ dulu pembahasan kita kali ini. Saya Titis. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.